Di malam Atlantik yang tenang, api muncul di balik dinding kabin. Dalam hitungan menit, pesawat yang megah hilang ke dalam lautan yang gelap. Halo, selamat datang di Sky Enigma, di mana pada episode kami hari ini, kami akan membahas mengenai kejadian yang menimpa maskapai asal Swiss yang sekarang sudah tidak ada lagi, yaitu Swiss Air. Nah, kamu pernah dengar Swiss Air nggak sebelumnya? Pernah sih. Dia liverinya tuh warna merah sama putih, gabungan gitu. Iya, jadi liverinya sebenarnya cukup simpel ya. Ada livery putih, ada garisnya, dan juga di ekornya itu ada bendera Swissnya. Betul. Cukup simpel. Dan Swiss Air ini singkatnya itu berasal dari Swiss dan beroperasi sejak tahun 1931. Dan perkembangannya itu sangat besar karena orang-orang dari seluruh dunia, orang-orang kaya ya terutama, itu sangat suka bepergian ke Swiss. Karena satu faktor, yaitu Swiss memiliki sistem banking yang sangat private. Oh. Jadi kalau ingin menyembunyikan kekayaan, orang-orang biasanya pergi ke Swiss. Menghindari pajak. Menghindari pajak. Dan salah satu julukan untuk Swiss Air ini sendiri adalah The Flying Bank. Oh. Karena orang-orang biasanya pergi ke sana untuk ke banknya ya. Betul. Dan biasanya pergi ke sana bawa uang cash dalam jumlah yang besar. Dan Swiss Air ini karena menjadi The Flying Bank, itu perkembangannya sangat pesat. Terutama di tahun 70-an hingga 90-an. Di mana Swiss Air ini membeli pesawat-pesawat besar seperti DC-10, Boeing 747, dan juga MD-11 di tahun 90-an. Dan pesawat-pesawat besar itu tentu saja mengangkut jumlah penumpang yang sangat besar dan profitnya sangat bagus juga untuk perusahaan. Dan Swiss Air ini menjadi pelopor dari in-flight entertainment yang personal untuk tiap seatnya. Kalau kita sekarang kan di Indonesia seperti ada Garuda Indonesia atau Batik Air, itu kan ada in-flight entertainment personal. Betul. Yang bisa kita misalnya mau nonton film apa, bisa kita pencet di situ. Yeah. Dan sebelumnya di dunia itu, kalau di dunia penerbangan, tidak ada in-flight entertainment personal. Oh. Yang ada hanya layar proyektor yang menayangkan film. Oh ya, masih ingat itu zaman-zaman nggak enak itu masih seperti itu. Layar itu filmnya nggak bisa kita pilih. Karena dipilihkan oleh flight attendant-nya. Ya mungkin kita bisa coba nego ya. Yeah. Tapi kalau ya filmnya cuma satu ya kita nggak bisa ganti gitu. Dan opsinya kalau kita nggak suka film itu, apa aja? Tidur atau ya lihat ke jendela luar. Betul. Jadi ya tidak ada opsi hiburan. Dan dengan adanya in-flight entertainment personal ini, penumpang dapat menikmati apa yang mereka ingin tonton dengan milih sendiri. Namun dengan perkembangan ini juga ada kelemahannya, yaitu konsumsi listrik yang sangat besar dan arus kelistrikan yang sangat rumit. Yeah. Karena ketika itu pesawat itu kan awalnya tidak didesain untuk in-flight entertainment personal. Betul. Jadinya mereka harus merancang ulang kabel-kabelnya dan seringkali kabel-kabelnya ini beririsan. Oh, ini yang bahaya sebenarnya. Tumpang tindih ya. Dan kalau misalnya kabel beririsan itu kan kadang-kadang bergesekan. Ya. Bergesekan bisa sobek isolatornya. Jadinya akhirnya bisa ada arus listrik yang liar gitu ya. Betul. Dan arus listrik yang liar ini, apalagi kalau misalnya sangat panas gitu ya, bisa membuat kebakaran. Nah, ini yang faktor resiko yang nggak banyak orang ketahui sebenarnya. Ini faktor resiko yang besar dan akhirnya bisa menimbulkan tragedi. Betul. Dan inilah yang akan kita bahas pada episode hari ini. Swiss Air penerbangan 111 melayani rute dari Bandara Internasional JFK di New York menuju ke Bandara Jenewa di Swiss. Dan pada 2 September 1998, pesawat ini secara tiba-tiba jatuh ke laut. Dan pesawat yang terlibat ini adalah pesawat McDonnell Douglas MD-11 yang berusia relatif baru. Nah, di dalam pesawat ini sendiri pada kursi kelas 1 dan kelas bisnis itu dilengkapi dengan sistem in-flight entertainment atau hiburan di dalam pesawat seperti yang dijelaskan sebelumnya. Dan ini adalah pertama dari jenisnya. Bisa kita bayangkan sebuah fitur yang sekarang ini sangat umum, banyak kita jumpai, ini adalah kemewahan pada masa itu. Betul. Dan kelas ekonomi belum ada, hanya first class dan business class. Ini sebuah privilege bagi mereka. Dan di dalam penerbangan ini terdapat 215 penumpang dan 14 kru dengan totalnya adalah 229 orang. Untuk kru kokpit sendiri terdiri dari 2 orang, yaitu seorang kapten dan seorang first officer dengan jam terbang tinggi. Pada maskapai ini seluruh kru itu telah tersertifikasi dan juga terlatih sesuai peraturan Swiss.
Jadi selain mereka itu sudah berpengalaman, mereka itu secara legal juga sudah boleh beroperasi. Sebelum kami masuk ke bagian yang lebih dalam, kami mendorong teman-teman untuk komen apabila ada saran mengenai episode ini atau episode-episode selanjutnya. Dan jangan lupa untuk like, follow, subscribe, serta share kami, baik itu di platform seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan Spotify. Kejadian bermula pada pukul 20.18 waktu setempat, di mana pesawat lepas landas dari Bandara Nasional JFK. Dan waktu itu pesawat sempat mengalami radio blackout. Dan ini bukan karena masalah apapun ya, tapi karena kesalahan aja. Betul. Kesalahan penyetelan. Dan pada pukul 22.10 muncul bau menyengat yang muncul dari belakang kokpit. Nah, ini sebenarnya sesuatu yang sangat dikhawatirkan oleh para pilot. Kenapa? Kalau terjadi peristiwa seperti ini, tentu yang timbul pertanyaan, mau lari kemana? Nah, tidak bisa. Beda kalau misalnya di mobil, itu bisa berhenti, menepi. Betul. Tapi kalau di udara mau mendarat di mana? Ini yang menjadi masalah. Dan pada waktu itu, asap dari sistem pendingin udara itu mulai tampak. Jadi ini sudah menjadi tanda-tanda ada kebakaran di situ. Dan para pilot menyampaikan pen-pen ke petugas ATC di Moncton. Kenapa kok awalnya berupa pen-pen? Pen-pen ini menyampaikan urgensi. Ini ada situasi yang sepertinya berbahaya dan kami butuh prioritas. Tapi belum separah Mayday ya? Belum. Jadi masih tahap awal begitu. Dia menyampaikan pen-pen. Dan akhirnya pengendalian pesawat itu dialihkan ke petugas ATC di Halifax yang terdekat pada saat itu. Dan ketika itu, para pilot diminta untuk turun ketinggian ke sekitar 21.000 kaki dan membuang bahan bakar. Ini dilepas lautan, lepas Halifax ya. Dan pesawat ini diarahkan ke wilayah aman di daerah sekitar St. Margaret's Bay. Ini di Laut Atlantik Utara. Dan para pilot mematikan saklar cabin bus dan tidak sengaja memutus kipas sirkulasi untuk kabin. Jadi ini sebetulnya sesuatu yang tidak disengaja ya. Tapi akhirnya sirkulasi udara untuk kabin itu keputus. Nah, ini yang menjadi masalah di sini. Dan akhirnya para pilot itu menginformasikan bahwa mereka ini harus terbang secara manual dan mendeklarasikan keadaan darurat. Jadi sudah naik tingkat ya, dari yang meminta prioritas, meminta urgensi, tiba-tiba mereka menyatakan kondisi darurat. Tapi masih di atas laut ya itu posisinya. Dan ini karena seluruh sistem sudah tidak bisa dikendalikan, harus terbang manual. Padahal pesawat itu dilengkapi dengan autopilot sebenarnya. Dan pada 22.31 waktu setempat, hal yang tidak diinginkan terjadi, di mana pesawat ini jatuh dengan kerusakan fatal. Jadi mereka tidak dapat menyelamatkan pesawat ini, karena kerusakannya sudah terlalu parah, mereka tidak bisa mengendalikan juga. Tiba-tiba banget ya? Tiba-tiba sekali. Dari pen-pen tiba-tiba sudah darurat seperti ini. Dan di peristiwa ini seluruh 229 orang penumpang dan kru meninggal dunia. Tentu saja kita semua bingung. Mengapa suatu hal yang awalnya tidak darurat, tiba-tiba pesawatnya jatuh begitu saja? Apalagi ketika itu para pilot tidak menyatakan ada malfungsi yang parah. Selain autopilotnya tadi tidak bisa digunakan ya. Tapi kan kabelnya masih bisa, kabel kontrolnya masih digunakan dan tiba-tiba bisa jatuh begitu saja. Kita tentu saja bertanya-tanya. Dan akhirnya para penyelidik dari TSB atau Transportation Safety Board of Canada memimpin investigasi serta bekerja sama dengan Amerika Serikat. Karena lepas pantai Halifax itu jurisdiksinya Kanada. Betul. Dan mereka ini bekerja sama dengan Amerika dan juga ada organisasi pilot. Nah, materi struktur kabin itu bersifat mudah terbakar. Dan itu yang menyebabkan api itu bisa menyebar dengan cepat. Tapi tentu saja kita jadi bingung. Kok bisa ada api? Betul. Sumbernya dari mana? Karena material bisa terbakar ini kan ada apinya. Apinya bisa dari mana ini sebetulnya? Dan ketika itu ditemukan bahwa terjadi arcing atau lonjakan dari daya listrik yang terjadi pada sistem hiburan, in-flight entertainment system tadi. Ini yang menyebabkan api ini bisa mulai dan akhirnya menyebar ke bagian-bagian dari pesawat. Jadi in-flight entertainment yang canggih tadi itu karena masih merupakan awal-awal dari in-flight entertainment yang ada. Jadi ya kelemahannya ini. Kelemahannya di sistem kelistrikannya yang masih sangat rentan terhadap kebakaran sebetulnya.
Nah, di sisi lain juga timbul pertanyaan dari investigator. Pesawat terbang itu adalah sebuah teknologi yang canggih. Betul. Otomatis di dalam desain, sistem proteksinya itu harus berlapis-lapis. Ya. Ada redundancy. Ketika satu gagal, yang satu bekerja, dan lain sebagainya. Kita tahu kalau misal di rumah kita sendiri terjadi konslet, circuit breaker-nya langsung putus. Iya. Nah, ini timbul pertanyaan. Circuit breaker-nya kenapa waktu itu tidak putus? Kan banyak ya padahal. Banyak. Dan itu karena circuit breaker ini tidak didesain mendeteksi atau memutus arcing. Jadi loncatan listrik yang dari in-flight entertainment itu tidak dapat terdeteksi. Okay. Nah, ini fatal sekali akibatnya karena sistem proteksi yang seharusnya bekerja itu malah tidak berfungsi di saat-saat yang diperlukan. Dan akhirnya pihak investigator itu memunculkan beberapa rekomendasi supaya peristiwa ini tidak terulang di masa depan. Yang pertama, standar uji kebakaran, sertifikasi, inspeksi, dan juga pemeliharaan material kabin itu perlu diperketat. Jadi mereka ini harus bisa memilih material kabin yang kuat, tidak mudah terbakar, dan kalau semisal terjadi hal kebakaran, bagaimana cara mengendalikannya? Ini yang menjadi pertanyaan besar bagi tim investigator dan juga pada eksekutornya nanti di lapangan ya. Kemudian yang kedua, desain wiring dan sistem kelistrikan itu harus dibuat dapat menghindari atau mengendalikan dampak arcing. Jadi tidak sampai meluas kemana-mana hingga menjatuhkan pesawat itu sendiri. Karena kalau kebakaran sifatnya lokal ya, kayak yang baru saja terjadi di maskapai China, itu kan bisa dipadamkan. Gitu. Iya, betul. Tapi kalau misalnya sudah terlalu fatal, mau tidak mau pesawatnya yang harus celaka. Gitu. Dan akhirnya dampak dari kejadian ini, pihak maskapai itu sendiri menghapus sistem in-flight entertainment ini dari armada long range-nya. Dari MD-11, kemudian juga Boeing 747. Ini sebagai bentuk proteksi supaya kejadian ini tidak berulang kembali. Gitu. Demikianlah episode kami hari ini mengenai peristiwa tragis akibat in-flight entertainment system di Swiss Air 111. Terima kasih dan sampai jumpa pada episode berikutnya.